Shalom saudara semuanya. Shalom, puji Tuhan. Ya. Bersyukur kita hari ini hadir saat ini, amin. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Ya. Dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Ya. Dimana kita sekarang mau terus masuk lagi di dalam pengajaran daripada Roh Kudus, ya. Yaitu living in God's kingdom. Ya. Kita mau hidup di dalam kerajaan Tuhan, amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, saya harus mengulang yang kemarin supaya saudara terjadi suatu jalinan. Ya, ketika kita mau hidup di dalam kerajaan surga, saudara. Ya, waktu hari Minggu saya sudah sampaikan, ya, bahwa kalau kita mau hidup di dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan, ya, seperti orang kaya tersebut yang datang kepada Yesus dan ia mengingini untuk hidup, memiliki suatu hidup yang kekal. Ya. Kehidupan yang kekal tidak ada di dalam kerajaan dunia. Amin. Kehidupan kekal itu hanya ada di dalam kerajaan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada orang yang mau datang pada Yesus, dia meminta, aku kepingin memiliki hidup yang kekal. Tetapi kemudian dia tidak mau masuk di dalam kerajaannya, tidak mau masuk dalam kerajaan Tuhan, artinya tidak mau mengikuti segala prosedur atau sistem daripada kerajaan Tuhan, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan dan tidak akan beroleh hidup yang kekal. Seperti saudara pasti tahu semua, kita ambil singkatnya aja tentang orang yang kaya tersebut. Dia sudah melakukan segalanya, dia bukan orang kafir, dia bukan orang fasik. Ya, dia bukan orang yang tidak beragama. Dia melakukan segala agamawi tersebut, dia melakukan segala peraturan itu semua dia lakukan. Hukum Taurat semuanya dia lakukan. Ya. Dia datang kepada Yesus, ketika Yesus berkata dia berkata kepada Yesus, aku pengen hidup yang kekal, dan Yesus katakan, lakukan setiap perintah Tuhan tersebut. Oh sudah, aku sudah melakukannya. Semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Aku sudah melakukan itu dan tidak ada satupun yang tidak aku lakukan. Ya. Ketika Yesus mendengar perkataan daripada orang ini, dan Yesus langsung melihat dia. Sekalipun Yesus tidak berkata-kata, dia hanya memandang, dan Alkitab mencatat Yesus memandangnya dengan penuh kasih. Ya. Tetapi dalam muatan kasih ini saya menangkapnya adalah ketika kita dilihat orang dengan penuh kasih, ya, itu artinya lebih dalam, hanya bukan sekedar dilihat begitu saja. Tuhan mau menyatakan lebih lagi kepada orang tersebut. Ya. Dan dia nyatakan, kalau begitu kurang satu. Hanya satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Kalau kamu sudah melakukan semuanya, ya, seluruh hukum Taurat sudah kau lakukan, berarti tinggal satu yang harus kau lakukan. Yaitu apa? Jual segala hartamu. Dan itu ada rentetannya. Kurang satu, pergi dengan hati yang sedih dan kecewa. Ya. Dan Tuhan langsung berkata kepada para muridnya, kalau begitu sukar sekali yang harus dilakukan kalau mau hidup kekal adalah sold. Jual itu semua barang. Jual segala sesuatu itu. Tidak bisa tidak. Jadi sekarang ini saudara, kita kalau mau hidup di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, saudara berada di anak tangga yang keberapa? Kalau seperti orang yang kaya ini, saudara sudah melakukan semuanya. Sudah melakukan segala peraturan itu, sudah melayani, sudah melakukan semuanya, tidak berdosa, tidak ada apapun. Berarti tinggal satu levelmu, tinggal satu anak tanggamu, yaitu jual. Jual segala hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Itu adalah persyaratan daripada Tuhan Yesus kalau mau hidup kekal. Tidak ada yang lain. Bukan tambahkan lagi pelayananmu, sana bangun gereja yang lebih besar lagi, tidak. Sana pergi penginjilan lebih lagi, tidak.
Bukan semakin banyak doamu, berdoalah semakin banyak jam-jammu. Tidak. Level yang terakhir, kalau kau mau hidup kekal, jual segala hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Dan datanglah kemari dan mengikuti gaya hidupku. Itu adalah level yang harus dialami oleh setiap orang yang mau hidup kekal. Tidak ada jalan lain. Jadi saudara ada di level di mana? Anak tangga yang di mana? Kalau kau sudah melakukan segala semuanya, aku mau hidup kekal. Bukan tambah gede buat gereja. Bukan tambah gede, tambah pergi lagi kemana, menginjilan kemana. Bukan itu persyaratan dari Tuhan. Tuhan minta jual segala hartamu. Ini betul-betul dijual sungguh harta. Bukan omong, bukan kiasan. Tapi jual harta sungguh. Dan datang dan dibagikan kepada orang sungguh, bukan main-main. Dan datang kepada Yesus sungguh, bukan main-main. Dan mengikuti gaya hidup Yesus, jalannya Yesus, sungguh gak main-main. Kalau tidak, step itu tidak pernah kau lakukan, kau tidak mau masuk ke level itu, kau akan sama seperti orang ini. Pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa dan sedih. Dan akhirnya engkau tidak akan menerima hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata, pada akhirnya nanti ada banyak orang yang berseru, Tuhan, 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 bukakan pintu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, karena engkau tidak melakukan kehendak dari Bapakku. Bukankah aku sudah buat mujizat? Bukankah aku sudah buat KKR? Bukankah aku sudah bangun gereja? Bukankah aku sudah melayani full? Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak mau melakukan kehendak daripada Bapakku. Bahkan ada ayat firman lain yang berkata, engkau pembuat apa? Kejahatan. Ketika engkau menolak perintah Tuhan Yesus, itu dikategorikan adalah tindakan kejahatan. Amin. Orang ini yang datang kepada Yesus, sekalipun dia sudah melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, tentang dia tidak berzina, tidak membunuh, dan segala sesuatu semuanya ditaati semuanya. Perpuluhan ditaati, semuanya dia taati semua. Tetapi ketika dia pergi menolak, tidak melakukan perintah Tuhan, orang ini termasuk kategori penjahat, melakukan kejahatan. Setiap orang yang tidak mau melakukan perintah daripada raja akan dikategorikan sebagai pemberontak, penjahat. Karena kalau mau masuk ke kerajaan, harus mengikuti segala apapun yang dikehendaki oleh raja tersebut. Tidak ada lain. Kalau mau ikut dalam kerajaan dunia, ikuti peraturan kerajaan dunia. Tetapi kalau mau ikut di dalam kerajaan surga, mau masuk dalam kerajaan surga, kita harus ikut segala sistem daripada kerajaan surga. Segala peraturan daripada kerajaan surga harus kita ikuti. Kalau tidak, tidak akan bisa masuk. Ya. Kemudian kemarin saya di Ladies saya sampaikan, ya, ada seorang kafir. Kalau tadi adalah orang yang taat melakukan apa? Semua perintah Tuhan sudah dilakukannya. Ya. Semuanya dilakukan. Dia orang kaya. Ada seorang perempuan. Ya, kita buka sebentar ini di dalam Matius 15 ayat 21 hingga 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu apa? Pergi? Ya sudah kalau gitu. Tidak, perempuan itu apa? Mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan,
tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kehendak kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini perbedaan yang jelas, berbeda banget akhirnya di dalam kehidupan orang kaya tadi dengan ibu ini. Ya, memang keadaan dari ibu ini dikatakan dia miskinkah, dia kayakah, tidak tertulis. Tetapi dia punya persoalan, dia punya problem, dia punya masalah. Anaknya mau mati karena kerasukan setan, dan anaknya ini sudah kerasukan setan. Dia memohon kepada Yesus. Tapi dia bukan orang percaya. Dia dikategorikan sebagai orang kafir karena dia bukan orang Yahudi. Tapi dia bisa mendengar Yesus. Dia tahu Yesus sanggup melepaskan. Dia tahu Yesus itu siapa. Ketika dia berseru dari jauh, dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Nah, apa itu anak Daud? Berarti apa? Raja. Anak Daud itu, Daud adalah raja. Berarti anak Daud keturunan dari raja. Perempuan ini tahu bahwa Yesus adalah raja. Dan ketika Yesus datang ke rumah, di situ, di daerah situ, di situ adalah raja. Dia adalah raja di situ. Dan raja ini bukan raja biasa saja. Ini raja yang diurapi. Anak Daud itu artinya Mesias yang diurapi, raja yang diurapi. Perempuan ini tahu banget, kebutuhanku adalah anakku kerasukan setan. Aku membutuhkan siapa? Raja yang diurapi. Aku membutuhkan raja yang luar biasa yang diurapi ini. Dan raja itu datang sekarang di daerahku. Raja itu kebetulan datang di situ dan dia langsung berseru dan dia berteriak, kasihani aku anak Daud. Ya. Tetapi pada saat itu para muridnya semua berkata apa? Usir deh mereka, usir deh dia ini. Teriak-teriak dari tadi, perempuan ini mungkin gak bener deh. Teriak-teriak dari tadi mengikuti kita, teriak-teriak terus. Usir aja. Ya. Saya jelaskan sedikit, pada zaman itu orang Yahudi terhadap orang lain, sikap terhadap orang lain, terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya, ya, yang bukan orang Yahudi. Orang Yahudi memakai istilah anjing untuk memperkatai mereka. Ya, yang dipakai adalah bahasanya kuon. Ya, mereka itu anjing. Kalau dia melihat ada orang kafir, orang bangsa lain, orang Kanaan itu, mereka kalau saudara, ada anjing. Tapi kuon ini anjing yang berkeliaran, anjing yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki tuan, yang bau, yang kotor, itu disebut kuon, anjing. Itu istilah dari orang Yahudi. Ketika memandang orang fasik, memandang orang kafir, menurut mereka, itu mereka sebut anjing. Dan Yesus pun di sini memakai istilah tersebut. Ketika dia menjawab ibu ini, dia memakai istilah tersebut. Ya, sewaktu dia menjawab bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebetulnya itu sudah suatu penolakan dari Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan hal tersebut, seharusnya itu sudah menyatakan bahwa aku bukan untuk kamu, kerajaanku bukan untuk kamu. Saudara, memang kerajaan surga sesungguhnya bukan untuk kita. Kita adalah orang kafir. Kita adalah orang yang fasik. Kerajaan Tuhan hanya untuk bangsanya satu, yaitu apa? Israel. Ya. Kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Kita adalah orang-orang yang dianggap dengan kata lain kuon tadi. Kita adalah anjing-anjing itu. Saya katakan apa adanya. Karena kita sebetulnya bukan orang yang berhak menerima kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu hanya khusus untuk bangsa Israel, bangsa yang Tuhan pilih. Ya. Tetapi karena mereka menolak, makanya Yesus katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan ini sebagai perwakilan saudara dan saya,
orang kafir yang dikatakan anjing itu, kwon itu. Dia nggak langsung ngibrit, nggak langsung pergi. Ya, sepertinya ini ya, kalau saya bahasakan ya saudara ya. Kalau misalnya Yesus tahu bahwa ini adalah perempuan, ini bukan orang Yahudi. Dan istilah dari orang Yahudi tentang orang kafir adalah anjing. Dan ketika ada anjing liar yang masuk, gonggong gitu ya, gok seperti itu ya. Mungkin dia langsung udah, pergi sana. Nah, ketika Yesus berkata, aku hanya diutus untuk mencari domba-domba yang hilang. Itu berarti dia sudah, sana pergi. Sudah mengusir. Dan biasanya kalau anjing yang liar yang tidak punya pemilik, dia tidak berani masuk ke dalam rumah. Dia hanya berani di luar. Hanya bisa berani menggonggong saja. Gak berani masuk. Tapi perempuan ini, ketika diusir, sana pergi. Aku hanya untuk orang Israel. Apa yang dia lakukan? Dia langsung masuk. Perempuan itu mendekat dan langsung masuk menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sudah diusir kayak gitu tapi tambah masuk, nggak tambah pergi, tambah masuk. Tuhan, tolonglah aku. Dia langsung sujud merendahkan dirinya dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus jawab lagi nih, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tidak patut mengambil roti, bagus ya mengambil roti. Ngambil itu dengan tangan yang bagus begini kan. Yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan gimana? Kayak buang begitu. Kayak gak butuh waktu mengambil roti dengan bagus untuk anak-anak. Tapi melemparkan kepada anjing. Tuhan Yesus katakan apa? Tidak patut. Di sini Tuhan pakai istilah anjing itu lagi. Yang memang adalah istilah dari bangsa Yahudi. Kemudian apa jawab dari perempuan itu? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, perkataan anjing, istilah anjing yang dipakai oleh Tuhan Yesus dengan perempuan ini sama. Berbeda sedikit dengan istilah anjing yang dipakai oleh bangsa Yahudi kepada orang kafir, yaitu kwon. Tetapi bahasa ketika Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Kata anjing di sini memakai kata gunarion. Kemudian perempuan ini juga menjawab, benar Tuhan. Namun gunarion itu, anjing itu memakan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Ini suatu pembicaraan yang luar biasa. Bukan masalah anjingnya, tapi itu suatu keintiman yang luar biasa. Artinya apa? Gunarion itu bukan lagi yang kwon. Kalau kwon itu liar, tidak bermilik. Gunarion itu anjing yang sudah dipelihara. Ada miliknya, punya tuan. Sudah ada miliknya. Sudah tinggal di rumah karena perempuan itu sudah masuk ke dalam rumah itu. Maka dia bukan lagi anjing yang kwon itu yang lari liar, tapi dia sebagai gunarion. Hewan peliharaan yang sudah dimiliki. Sekalipun sudah dimiliki, tetapi Tuhan katakan gak patut kasih makanan itu, roti, untuk dilemparkan ke anjing. Tapi perempuan itu berkata, karena aku gunarion, karena aku anjing yang sudah dipelihara oleh Tuhanku ini. Aku selalu duduk di bawah kaki Tuhanku. Aku selalu duduk di bawah meja Tuhanku. Jadi pantas kalau aku makan remah-remah dari di bawah jatuhnya meja Tuhanku. Itu hubungan yang luar biasa, saudara. Saudara nggak bisa melihat ini. Ini saya dibukakan nama Roh Kudus luar biasa. Orang kaya itu ketika pembicaraan dengan Yesus tidak memiliki hubungan yang intim kayak gini. Tidak ada pembicaraan intim seperti ini. Putus pembicaraan, langsung putus. Putus dan dia pulang dengan kecewa. Tetapi perempuan ini kalau kita mendengar
dengan kata-kata anjing, anjing kayaknya kasar banget. Tapi deep dari itu, masuk ke dalam itu, ada perkataan, ada komunikasi yang intim antara tuannya dengan yang dipelihara. Sehingga ketika Tuhan melihat betapa perempuan ini tahu bahwa dia adalah miliknya, dia sudah menyerahkan segalanya, dia sudah menjual harga dirinya, menjual segalanya. Dia mau jadi hewan peliharaan, dia mau dipelihara oleh tuannya. Ini sikap hati yang tidak ada di orang kaya tadi. Perempuan ini mau sujud di bawah, mau masuk, mau ikut, mau dikasih rantai itu lehernya, jadi hewan peliharaan. Apa saja kata tuannya, dia mengikutinya. Pembicaraan yang kayaknya kita dengarnya kasar. Kalau saudara tidak mengerti arti yang sesungguhnya, saudara pikir ini kasar banget Tuhan dikatakan gitu. Dan kita hanya, kalau kita sering ya membaca ini ya, dan saya sering membahas ini. Tapi ini saya dibawa lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya. Saudara dan saya adalah seperti perempuan ini. Kita harus mau masuk lagi ke dalam rumah. Kalau diri lagi. Kalau saudara sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendoa, masih jual, masih punya harga diri, masih sombong. Saya sudah melayani, saya dapat apa? Saya sudah melayani, belanja ini semuanya, saya dapat apa? Seperti Petrus berkata, aku sudah meninggalkan segalanya. Semua ini sudah kutinggalkan, aku dapat apa? Kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan masih demikian, berarti engkau masih sombong. Kau sama dengan orang yang kaya itu. Saudara, kalau kita mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan merendahkan diri, dijual tuh harga dirimu, jangan sombong. Saya sudah datang di menara, sudah melayani berapa jam ini dari rumah saya jauh ke sini, saya sudah pelayanan, sudah ini semua, saya dapat apa? Itu berarti sombong. Berarti kamu sudah bukan melayani Tuhan, kamu melayani dirimu sendiri. Sama seperti perkataan daripada Petrus. Pada saat itu Petrus belum diurapi oleh Roh Kudus. Dia menonjolkan, sudah kutinggalkan perahuku, sudah kutinggalkan jalaku, sudah kutinggalkan rumahku, sudah kutinggalkan semuanya, aku dapat apa? Nah, tapi perempuan ini tidak bertanya seperti itu. Dia hancurkan harga dirinya, tidak ada kesombongan lagi, dia langsung sujud masuk. Dan dia mau duduk di bawah kaki tuannya. Dan makan dari remah-remah yang jatuh dari mejanya. Bukan dari makan bersama satu meja bersama. Tapi dia mau di bawah. Makan bersama di bawah jatuh, yang jatuh itu. Seketika Tuhan mendengar jawaban dari perempuan ini, Tuhan melihat dari dalamnya, hatinya, bahwa perempuan ini memiliki bukan hanya iman, tapi ada pengharapan dan ada kasih di dalam perempuan ini. Lalu Tuhan langsung jawab, besar imanmu, dan terjadilah seperti yang kau kehendaki. Jadi perempuan ini sudah diterima masuk di dalam rumah, sudah diterima masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang kaya tadi pulang dengan sedih, kecewa, karena hartanya banyak. Tapi perempuan ini orang kafir, tapi dia tahu sistem kerajaan surga. Dia tahu bagaimana harus masuk ke dalam kerajaan surga adalah harus merendahkan diri. Melayani Tuhan dengan merendahkan diri. Hancur di bawah, tidak dengan kesombongan. Saya sudah ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah kerja ini, saya sudah berdoa berapa jam, saya sudah melakukan ini semua, saya dapat apa? Itu kesombongan. Tapi perempuan ini tidak. Dia menyembah Tuhan tidak dengan kesombongannya. Dia menyembah Tuhan dengan apa? Dirinya yang sudah hancur, dia hancurkan dan tidak ada harganya lagi. Saudara kalau masih punya harga, saudara tidak bisa melayani Tuhan. Tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Untuk bisa dimiliki oleh Tuhan, kita sudah tidak punya harga lagi. Tidak ada harga diri lagi. Harus merendahkan
diri kita, merendahkan hati kita. Supaya apa? Darahnya Dia yang mahal itu sudah membayar harganya kita. Harga kita itu murah banget, saudara. Murah. Jadi mahal gara-gara apa? Darahnya Yesus. Bukan karena kepandaianmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kehebatanmu dalam berdoa, bukan karena kehebatanmu dalam memain musik, bukan karena suaramu yang hebat, bukan karena engkau bisa memberitakan Injil dengan luar biasa. Tidak. Engkau hebat, engkau mahal, engkau berharga. Berarti karena apa? Darah Yesus. Kita nggak ada artinya. Kita ini seperti perempuan Syrovenesia ini, anjing. Nggak ada artinya. Tapi bisa masuk, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Darahnya Dia yang mahal itu, yang membeli kita. Jadi kenapa kita bisa sombong? Jangan ada satupun hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sombong. Aku bisa gini karena saya mau, karena saya. Tidak, saudara. Kita bisa berharga hari ini, kita bisa berdiri hari ini karena darah Yesus yang mahal itu. Jadi harganya kita ini semua ini sama. Gak ada yang satu lebih tinggi, satu harus ini. Harganya sama. Apa harganya? Darah Yesus. Gak bisa sombong, saudara. Gak bisa bosi. Saya lebih hebat, saya lebih rohani dari yang lain. Saya lebih berkuasa, saya lebih rajin, saya lebih hafal firman Tuhan. Bahasa roh saya lebih keras. Tidak ada yang bisa demikian. Sama semua di mata Tuhan. Anjing semua di mata Tuhan. Saya ngomong keras, gak apa-apa. Tapi saudara tahu kan maksud dari anjing tadi kan? Yang sudah saya jelaskan kan? Kalau kita hari ini adalah bukan kuon itu, tapi gunarion. Yang sudah dipelihara, yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Itu beda, saudara. Saudara sudah dimiliki oleh raja di atas segala raja. Itu yang membedakan. Kita gak liar lagi. Kita bukan homeless lagi. Tapi kita sudah punya Tuhan. Itu perbedaannya. Tapi orang kaya itu, dia jadi homeless sekalipun dia punya rumah banyak. Karena dia tidak punya rumah di surga. Dia punya uang banyak, tapi dia jadi miskin karena dia tidak simpan harta di surga. Saudara, saat ini kita mungkin gak punya rumah banyak, kita gak punya uang banyak, tapi kalau engkau mau menjual hartamu dan membagikan, maka Tuhan Yesus berkata, kamu menyimpan hartamu di mana? Di surga. Saat sekarang orang bisa menghina kita, merendahkan kita. Tapi coba lihat pandangan daripada raja itu ketika kita mau menjual. Pandangan raja itu luar biasa. Ketika Yesus melihat orang yang kaya itu pulang begitu saja, dia langsung alangkah sukarnya gitu. Orang kaya itu masuk dalam kerajaan Allah. Tuh, dia Yesus langsung berkata demikian. Tapi perbedaan dengan perempuan yang mau langsung masuk sujud dikatain anjing. Ya aku kuat, ya aku anjing. Tapi sekarang ini aku jadi milikmu. Apa perkataan Tuhan terakhirnya? Hai ibu, besarlah imanmu. Dan terjadilah apa yang kau kehendaki. Beda kan saudara? Jawaban Tuhan Yesus dengan perempuan ini dengan orang kaya tersebut. Amin. Jadi kita mau masuk dalam kerajaan surga, kita mau hidup dalam kerajaan surga, harus mau merendahkan diri dan hati kita. Dan seperti ibu ini harus ada suatu ketekunan, tetap tekun. Ya. Kita harus tekun terus, tetap tekun terus. Ya. Terus kita mau harus mengikuti segala sistem-sistem dari kerajaan surga. Tekun terus, menghadapi ada halangan, tetap tekun. Halangan apapun tetap percaya. Perempuan ini ada halangan dari murid-muridnya, diusir segala macam, mereka sudah sana gitu ya, sana kayak gitu mungkin udah si murid-muridnya udah begitu. Tapi perempuan ini nggak peduli. Aku mau ketemu rajaku kok. Aku tahu kerajaan itu ada di sini dan aku mau berjumpa
dengan rajaku. Dan aku mau masuk di dalam kerajaannya. Dia gak peduli hus-husnya orang lain. Saudara, kalau ada orang yang berkata hus-hus, jangan peduli. Ada orang yang berkata, wah itu apa? Sudah, jangan peduli. Pedulikan apa kata rajamu di surga. Lu apaan sih lu? Lu ngapain sih? Rohani banget. Lu ngapain sih begitu? Itu seperti orang yang hus-hus seperti itu. Biarin aja. Apa kata raja kita di surga? Itu yang terpenting. Ya, karena kita harus tetap percaya. Kalau kita sudah masuk menjadi miliknya dia, ya, dimiliki oleh raja itu, berarti seluruh kehidupan kita, pemeliharaan kita, segala sesuatu, yaitu tanggung jawab daripada pemilik itu tersebut. Kita bukan yang liar lagi, tapi kita ada pemilik. Siapa yang memiliki kita? Yesus. Kasih tahu kanan kiri, kamu dimiliki Yesus loh. Kasih tahu dengan keras, kamu dimiliki Yesus loh. Kamu gak liar lagi loh. Kamu ada pemiliknya loh. Amin. Amin. Nah, dan hidup di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah, baru sekarang ya, ada waktu. Mari kita buka dalam Lukas 17. Ayat 20 hingga 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di situ, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saya membaca Amplify. Sekarang setelah ditanya oleh orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Dia menjawab, kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda untuk diamat-amati, atau dengan penampilan yang terlihat. Orang juga tidak akan dapat mengatakan, lihat itu dia, atau itulah dia. Karena kerajaan Allah ada di antara kamu karena kehadiranku. Ini yang penting. Kerajaan Allah ada di antara kamu, itu bukan dilihat dari kalau kamu punya uang. Bukan dilihat kalau kamu punya mobil Mercy. Bukan dilihat kalau kamu punya rumah gedung gede. Bukan dilihat kalau kamu punya HP 10. Bukan dilihat dari situ. Bukan dilihat dari segala penampilan luarnya, tidak terlihatan di situ. Tapi kerajaan Allah itu akan kelihatan di antara kamu. Di antara kamu. Berarti tidak satu orang. Harus ada orang banyak. Di situ Tuhan hadir. Dan kehadiran Raja, disitulah kerajaan Allah itu hadir. Oleh karena itu Tuhan berkata, bila 2 atau 3 orang berkumpul, aku hadir di situ. Kerajaan Allah tidak nampak di satu orang. Pribadi satu, kerajaannya. Nggak bisa. Harus ada 2 atau 3 orang. Jadi ada apa? Fellowship. Ada hubungan. Dengan hubungan doa, dengan persekutuan itulah, maka Tuhan, kehadiran Tuhan datang. Ada doa, ada bergaulan dengan Roh Kudus. Nah, kehadiran Tuhan, the presence, itu datang. Nah, itulah kerajaan Allah itu yang sesungguhnya. Amin. Ya, memang sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah diserongkan. Selalu orang melihat kalau orang itu sudah hidup dalam kerajaan Allah itu kelihatan dari fisiknya. Kalau dia sudah memiliki semuanya, kalau dia sudah tidak memiliki persoalan, tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah penyakit segala macam, semuanya hidupnya well done. Oh bagus, itulah kerajaan Allah. Tidak saudara. Tapi kerajaan Allah, Tuhan berkata, itu ada di antara kamu. Jadi tidak seorang saja. Tidak kehidupan satu orang. Tapi namanya unity, the body of Christ. Tubuh Kristus, itu yang Tuhan perhatikan. Bila ada 2 orang atau 3 orang berkumpul, di situ tubuhnya Yesus, otomatis kepalanya itu akan datang turun. Amin. Di situ kerajaan itu baru nampak. Bukan dari materi,
bukan dari fisik, dari segalanya. Tapi hadir nggak? Ada nggak raja itu di situ? Percuma punya segalanya, tapi raja itu tidak hadir. Kerajaan itu nggak ada. Karena iblis pun bisa memberikan segala sesuatu seperti itu, saudara. Tapi nggak ada Tuhan, nggak ada rajanya. Ada rajanya, raja dunia, yaitu iblis. Ya, satu ayat dalam Mazmur 27. Baru nanti saya sudah lebih dalam. Mazmur 27. Ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ya, bahasanya cuma begitu aja. Ya, di amplify. When you said, seek my face in prayer, require my presence as your greatest need. My heart said to you, your face, O Lord, I will seek on the authority of your word. Ketika engkau berkata, carilah wajahku dalam doa, dan mintalah kehadiranku itu sebagai kebutuhan terbesarmu. Hatiku berkata kepadamu, wajahmu ya Tuhan, aku akan mencari, dan atas otoritas dari firman-Mu. Kenapa? Tuhan yang berkata ini kepada Daud. Hatiku mengikuti firman-Mu. Firman-Nya Tuhan yang mana? Tuhan berkata, carilah wajahku. Itu firman Tuhan. Tapi maksudnya carilah wajahku seperti apa? Cari wajahku dalam kamu doa, dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam kehidupan apapun yang kau lakukan setiap hari. Cari wajahku, dan itu adalah kebutuhanmu yang terbesar. Bukan cari berkatku, tapi cari wajahku. Itu kebutuhan kita, saudara. Bukan cari uang, bukan cari duit, bukan cari rumah, bukan cari berkat Tuhan, bukan cari kesembuhan, tapi cari wajahnya Tuhan. Itu kebutuhan kita yang terbesar. Karena wajah Tuhan itu adalah kerajaannya. Amin. Dan kalau kita cari wajahnya, berarti kita living in God's kingdom. Amin. Ya. Dan Daud berkata, aku cari Tuhan. Aku akan mencari itu dengan segenap hatiku dan sesuai dengan otoritas dari firman-Mu. Tuhan yang ngomong di sini, carilah wajahku, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada apa? Otoritas. Dan ketika kita mencari Tuhan di bawah kuasa otoritas, kita pasti akan menemukan wajah Tuhan. Bukan kita cari-cari biasa. Bukan kita cari orang seperti biasa seperti ini. Tapi kita cari wajah Tuhan under His authority. Kita mencari wajah Tuhan karena firman Tuhan yang berkuasa. Karena firman Tuhan yang berkata. Amin. Di situ turun kerajaannya. Amin. Nah, sekarang saya bawa ke suatu contoh. Ya. Kalau seperti ini, berarti mencari kerajaannya itu seperti ini. Bukan mencari secara fisik. Ya. Saudara pasti sudah tahu tentang ini ya. Ada suatu cerita, saudara pasti mengetahuinya. Ya. Seorang ada yang dia ini hidup, ya. Bagaimana dia hidup in God's kingdom? Dia bisa hidup living in God's kingdom selagi dia hidup di dalam kerajaan orang lain. Dia hidup di kerajaan Allah, namun dia saat itu hidup di kerajaan orang lain, yaitu orang yang bernama Daniel. Ya, kita buka Daniel 6. Kita udah tahu di situ. Saya nggak perlu baca banyak. Ya. Daniel dicari kesalahannya. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi dari para pejabat tinggi dan wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak dapat
tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, dia ini Daniel hidup di dalam kerajaan Persia saat itu, Media Persia. Tetapi Daniel ini adalah orang yang hidup di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Tapi saat itu juga dia hidup di dalam kerajaan Media Persia. Dan waktu yang dia ada saat itu, dia masa pembuangan semua orang. Itu masa itu tidak enak, bukan masa yang enak. Tapi dia beroleh favor, dia beroleh kasih karunia Tuhan. Dia bisa masuk di dalam kerajaan Media Persia. Ya. Dan memang dia memiliki roh yang excellent. Ya, yang selalu apa? Mencari wajah Tuhan. Dia memiliki apa? Kebiasaan selalu mencari wajah Tuhan. Dia selalu mencari kerajaannya itu. Karena dia tahu, aku saat ini hidup dalam kerajaan asing. Aku butuh kerajaan surga. Aku butuh terus ada komunikasi dengan kerajaanku yang asli. Setiap hari dia lakukan itu. Oke, dia lakukan kerjaannya dia sebagai pejabat tinggi semuanya secara ini di kerajaan Media. Tetapi dia tidak lalai juga melaksanakan tugasnya dari kerajaan pusat, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah. Dia tetap terus bergaul, terus. Nah, itu dicari alasan, dicari-cari. Sampai akhirnya karena orang-orang pada iri semua karena dia bisa mendapat posisi yang tinggi. Akhirnya gara-gara dia mencari kerajaannya itu, dia tetap terus mengikuti sistem dari kerajaan surga dan tetap terus berdoa, tetap terus lakukan itu. Itu dijadikan alasan untuk menjatuhkan dia. Dan pada saat itu dia disampaikan demikian di ayat 9 langsung. Ya, mereka sampaikan itu pada Raja Darius. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ya. Sebab itu Raja Darius membuat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dia lakukan. Tidak berkurang sedikit pun. Tidak berhenti, walaupun ada larangan ditangkap, dia nggak berhenti, terus aja. Lalu orang-orang langsung segera memergoki dan langsung menangkap dia dan membawanya kepada raja. Ya. Kemudian ketika itu, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Ya. Ayat 14, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk dia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ya, Darius mau mencari akal gimana caranya untuk mengubah larangan yang dia keluarkan. Tapi memang tidak bisa. Segala titah raja yang sudah keluar tidak akan bisa diubah. Oleh mulutnya dia sendiri juga nggak akan bisa diubah. Jadi tetap pada saat itu Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Padahal Raja Darius ini sangat mengasihi Daniel. Karena dia melihat Daniel begitu setia, begitu baik ya dalam pelayanan, dalam segalanya. Bagus sekali pekerjaannya. Daniel ini memiliki roh yang excellent ini dan Darius sangat mengasihinya. Sedih sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Dan akhirnya harus dimasukkan dalam gua singa. Ya. Lalu ketika 19, maka ini ayat 19. Pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia pada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup,
Allahmu yang kau sembah dengan tekun, sanggupkah dia ngelepasin engkau dari singa-singa itu? Dia bisik-bisik kayak gitu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Inilah contoh how to living in God's kingdom. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah selagi kita saat ini hidup masih tinggal di kerajaan dunia. Sama dengan Daniel. Daniel juga saat itu dia tinggal di dalam kerajaan Media Persia. Tapi dia adalah orang-orang kerajaan surga. Dia adalah orang-orang kerajaan Allah. Dia adalah duta besar dari kerajaan Allah. Dia tetap hidup, tetap mengikuti sistem daripada kerajaan Allah. Tidak ditinggalkannya. Dia tetap terus berdoa. Ya. Di sini saudara perlu ketahui di sini. Di ayat 19. Ayat 9 maksud saya. Sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu, buatlah suatu perintah, tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ada undang-undang, tapi yang hanya tidak dapat dicabut oleh orang Media dan Persia, tapi tidak bagi kerajaan surga. Perubahan tetap bisa terjadi. Peraturan yang dibuat dari kerajaan Media Persia tetap bisa diubah oleh kerajaan surga. Sekarang segala peraturan yang ada di kerajaan dunia ini, kalau engkau saat ini juga tinggal di dalam kerajaan surga, apa yang dibuat aturan kerajaan dunia bisa diubah oleh kerajaan surga. Selama engkau tetap terus melaksanakan tugas-tugasmu, melaksanakan segala peraturan kerajaan surga, tetap ikut sistem dari kerajaan surga. Seperti Daniel, tidak mengubah jadwal doanya, tidak mengubah segala sesuatunya. Tetap dia malah langsung lebih giat lagi, tetap terus seperti itu. Dia tidak menjadi goyah, sekalipun ada larangan, ada hambatan. Saudara, kalau kita hidup dalam kerajaan surga saat ini, bukan berarti engkau fine, engkau tenang, nggak ada halangan, nggak ada larangan, nggak ada pertentangan, tidak ada masalah, tidak. Daniel kurang apa? Dia rajinnya seperti itu. Pekerjaannya bagus juga, dikasih oleh raja setempat, dapat posisi yang bagus juga. Tapi masih ada orang yang iri. Engkau mungkin tidak mendapat halangan, tapi kanan kirimu pasti ada yang iri kepada dirimu. Dan itu akan menjatuhkanmu. Tapi tidak akan membuatmu jatuh selama engkau tetap terus masuk dalam sistem kerajaan Allah. Bahkan yang menarik lagi dalam kehidupan Daniel, raja ini sempat gelisah, takut, ikut-ikutan puasa. Gimana ini Daniel ini, bagaimana? Dan ketika dia mendengar bahwa Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu, dia apa? Sukacita luar biasa. Sukacita luar biasa. Ya. Dan ini yang harus kita contoh, satu hal ini. Bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Tuhan Allah Bapa selagi kita tinggal di dalam kerajaan dunia ini. Di ayat yang ke-27. Bersama ini, Raja Darius berkata, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa.
dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Kemudian Raja Darius menulis kepada semua orang, bangsa dan bahasa yang di kerajaannya, yang tinggal di seluruh bumi, semoga damai berlipat ganda bagimu. Saya membuat suatu dekret bahwa semua orang di kerajaan saya, semua orang harus gemetar dan takut di hadapan Tuhannya Daniel. Karena Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang hidup, yang terus bisa berkuasa, dan kerajaannya tidak akan dihancurkan, dan kekuasaannya bahkan akan terus menerus dan sampai akhir daripada dunia ini. Dia adalah juru selamat dan pembebas, dan dia mengerjakan tanda-tanda dan keajaiban di dunia, di surga dan di bumi. Dia yang telah membebaskan Daniel dari kuasa singa. Demikianlah Daniel ini menjadi orang yang masuk dalam pemerintahan Darius, dari masa pemerintahan Darius sampai ke Kores. Lihat, ada satu raja sampai mengakui, membuat suatu perintah. Dia ini raja, Darius ini raja, tapi dia buat satu perintah. Semua orang yang berada di kerajaanku, yang di bawah kuasaku, harus tunduk padaku. Beda. Dia tidak berkata demikian. Tapi semua orang yang ada di kerajaanku ini, yang aku kuasai, mereka semua harus tunduk gemetar di hadapan siapa? Tuhan Allahnya Daniel. Di hadapan siapa? Rajanya Daniel. Dia seorang raja mengakui pemerintahan Daniel yang sesungguhnya. Dia mengakui bahwa Daniel ini masuk dalam suatu kerajaan yang luar biasa. Kerajaan yang tidak ada habisnya. Kerajaan yang kekal. Karena rajanya berjaya. Rajanya berkuasa selama-lamanya. Rajanya adalah Savior, juru selamat itu. Saudara lihat kehidupan dari seorang yang bernama Daniel. Dia hidup di bawah kerajaan, di dalam kerajaan surga. Namun dia tetap hidup tinggal di kerajaan dunia. Tetapi di kerajaan Persia ini, rajanya bisa membuat suatu peraturan. Semua harus tunduk kepada Tuhannya Daniel. Kenapa? Karena tadi, di dalam dia bergaul, dua orang dia bergaul dengan Roh Kudus. Kerajaannya turun, rajanya hadir. Dan kerajaan itu hadir, dirasakan, dilihat oleh semua orang. Bahkan raja di situ bisa merasakan ketika Daniel ada di gua singa. Daniel bersama dengan rajanya. Daniel bersama rajanya. Dia merasa, aku ini raja Media Persia yang terkenal gede saat itu. Tapi aku mengasihi Daniel. Tapi aku tidak bisa mendampingi Daniel di dalam gua singa. Aku ini bukan raja. Aku tidak bisa menyelamatkan dia. Aku bukan raja. Tapi Daniel di dalam situ, ada rajanya Daniel yang bisa menyelamatkan dia. Dari situ dia langsung mengakui bahwa aku buat surat perintah. Semua orang harus tunduk kepada rajanya Daniel. Karena dia sebagai raja tidak mampu menyelamatkan Daniel. Dan dia melihat dengan matanya rajanya Daniel, Tuhan Allahnya Daniel, yang dia sembah dengan tekun, itulah yang menyelamatkan dia. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan surga, harus nyata, harus kelihatan, bukan dari fisik, bukan dari banyaknya jumlah orang yang hadir, bukan dari gede-gedenya gerejanya, bukan dari banyak-banyaknya rumah, bukan dari banyak-banyaknya bunga-bunga di bank yang kau miliki, deposito segala macam, bukan dari itu. Tapi adakah rajamu itu dapat menyelamatkanmu? Di situ raja dunia akan mengakui. Iblis saat ini raja dunia. Dia sudah tahu bahwa raja kita sudah mengalahkan dunia. Tapi kalau kita tidak bersikap
atau menerima bahwa Raja kita sudah menyelamatkan kita dari dunia, maka dia akan berkuasa atas kita. Tetapi kita contoh Daniel ini, dia tidak gentar, tidak takut. Dia tetap hormat kepada Darius karena Darius juga baik sama dia. Dia tetap tapi menghormati Tuhan lebih dulu. Dia tidak mengubah schedule-nya, tidak mengubah jadwal-jadwal doanya. Dia tetap tunduk, taat dan setia, dan tekun menyembahnya. Maka kerajaan yang dia sembah itu, raja yang dia sembah itu, yang tidak kelihatan itu, bisa dirasakan oleh raja saat itu. Bahkan raja itu membuat perintah, semua orang harus menyembah, harus tunduk kepada Tuhannya Daniel. Nah, itulah living in God's kingdom. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan Tuhan, harus seperti ini. Supaya orang itu bisa lihat, oh, rajanya kita menyelamatkan kita. Ya. Bukan hanya menyelamatkan, oh kita disembuhkan, oh kita ditolong dari segala persoalan. Tidak. Tapi betul-betul ada hadiratnya, betul-betul ada His presence. The presence itu harus kelihatan, harus nyata. Sehingga orang tahu, oh orang ini bukan saja biasa, tapi ini adalah orang dari kerajaan surga. Orang ini adalah orang dari kerajaan Allah. Yang waktu itu saya percaya memang tidak tertulis. Darius melihat Daniel hanya orang-orang berbuangan Yehuda saja. Tapi dia baru mengakuinya. Ketika dia melihat, dia tidak apa-apa. Dia gak bisa menolong Daniel, tapi Daniel diselamatkan oleh Allahnya Daniel itu. Amin, saudara. Nah, itulah cara kita hidup dalam kerajaan Allah Bapa. Sekarang, selagi kita masih hidup di dalam kerajaan dunia. Tapi jangan ikuti peraturan dunia. Jangan ikuti peraturan setempat. Ikuti tetap peraturan kerajaan surga kita. Amin. Ikuti segala sistem-sistem dari peraturan kerajaan surga kita. Jangan digoyahkan. Jangan berubah. Seperti Daniel mendapat surat perintah begini. Oh ya sudah, saya gak boleh berdoa ya. Ya sudah gak berdoa. Tidak, dia tidak peduli di situ. Ketika ada larangan tidak boleh berdoa, dia tetap berdoa. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak berhenti. Bahkan dengan tekun, lebih tekun lagi dilakukan itu. Dari situlah dia living in God's kingdom. Amin, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Saudara mau hidup dalam kerajaan surga? Tetap tekun, tetap rajin, ya, tidak goyah. Apapun yang terjadi, bukan berarti kalau saudara ada masalah, oh berarti aku nggak masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Daniel punya masalah banyak masalah. Tetapi adakah raja kita tuh ada di dalam kita? Itu yang terpenting. Ingat. 2-3 orang berkumpul, di situ raja itu datang. Hari ini ada berapa orang? Raja itu datang. Amin. Ada kehadiran Tuhan. Amin, saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita sembah raja kita yang hari ini hadir dan besok hadir. Yang hadir juga di dalam rumahmu, di dalam rumah tanggamu. Sembah dia. Jangan berhenti menyembah. Jangan berubah jadwal doamu. Seperti Daniel, dia tetap terus, bahkan mungkin dia tambah, dia gak berubah jadwalnya. Dia tetap terus berdoa, tetap terus berdoa.